之集齐三神器及人皇进行错了，爱谁谁吧，大不了不。你是我的人，就只疼百姓。北潭洛离长生，诛仙剑。第3，望相助。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Tionghoa Hidden Secret Leader episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-41. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode ke-40. Di minggu kemarin, pertarungan telah terjadi di antara Gusiner, Lin Xuan, dan Su Xingyu menghadapi Huang Eryang, yang merupakan ketua sekte Jiuyang. Sebenarnya Huang Eryang ini sudah memohon ampunan kepada mereka, sebab dia takut berurusan dengan sekte immortal. Hanya saja bagi ketiga murid ini, Huang Eryang harus dihabisi, karena semua tindakan yang dilakukan tidaklah dapat diampuni. Kesal karena terus dipojokkan, Huang Eryang pun menggunakan semua kekuatannya demi bisa memanggil leluhur sekte Jiuyang. Tapi alih-alih menyelamatkan Huang Eryang, dia itu langsung saja digeprek oleh jiwa ini. Sedangkan Gusiner dan yang lainnya mulai melakukan penyerangan kepada jiwa leluhur itu. Awalnya mereka tidak memiliki peluang apapun. Sampai pada akhirnya mereka pun menggabungkan kekuatan dan langsung saja menghabisi jiwa itu. Berkat kalahnya jiwa tersebut, kini kunci naga biru terakhir pun telah berhasil mereka dapatkan. Dan begini, misi yang diberikan oleh Jiang Beichan juga berhasil mereka selesaikan dengan baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebagai kelompok jahat dari sekte immortal, bagi Su Xingyu sudah sewajarnya mereka bertiga menyimpan begitu banyak misteri. Lin Xuan dan juga Gusiner setuju dengan apa yang dia katakan. Berhubung mereka sudah tidak memiliki urusan lagi, maka mereka bertiga pun akan kembali pulang ke sekte immortal. Xiang berpindah kepada Jiang Beichan, yang mana dia merasa senang karena pencarian kunci terakhir berjalan dengan baik. Hanya saja ia penasaran mengapa keempat kunci ini masih belum bereaksi. Ternyata dia lupa masih ada satu kunci lagi, karena untuk membuka rahasianya membutuhkan 5 kunci. Sistem pun memberikan selamat atas keberhasilan Jiang Beichan dalam mengumpulkan 5 kunci Changlong. Misi utama pun diberikan, yakni kembali ke rumah. Mendengar semua itu membuat Jiang Beichan merasa senang, karena ia sudah mendambakan hal ini sejak lama, dan akhirnya impiannya untuk kembali ke rumah pun tercapai juga. Jiang Beichan pun memasuki portal yang diciptakan oleh sistem. Di sana ia bisa melihat dengan jelas langit yang begitu cerah dan hamparan rumput yang luas. Dia mengira ini semua adalah mimpi, tapi setelah mencubit pipinya, ia pun sadar kalau ini memang adalah asli. Di tengah kesenangan itu, Jiang Beichan ingin lebih dulu memberitahukan hal ini kepada para muridnya. Namun dia mengurungkan niatnya sebab dirinya yakin para muridnya itu pasti akan baik-baik saja. Hanya saja Jiang Beichan terus kepikiran kepada mereka. Akan tetapi portalnya sudah menghilang. Jiang Beichan pun tentu menjadi kebingungan. Di tengah semua itu muncullah sesuatu yang mana ada seorang gadis cantik yang memberikan salam kepada Jiang Beichan. Ia berterima kasih atas kerja kerasnya selama ini dalam mengumpulkan 5 kunci naga biru. Jiang Beichan berpikir kalau gadis ini adalah pramugarinya. Ia pun menjadi senang dengan kehadirannya itu. Gadis ini menganggap kalau Jiang Beichan telah membuktikan kepantasannya sebagai orang yang dipilih oleh naga biru. Dia berharap Jiang Beichan sudah siap memulai perjalanan barunya. Jiang Beichan pun menjadi sangat bersemangat. Tapi semua itu langsung saja hilang ketika tahu kalau petualangan barunya adalah untuk mencegah kedatangan bangsa surga. Sistem pun kembali muncul untuk memberikannya selamat karena tuannya telah mendapatkan misi yang baru. Jiang Beichan tentu saja kesal karena sistem telah berani berbohong kepadanya. Padahal dia itu sudah berjanji untuk membawanya pulang agar bisa merasakan hari kasih sayang. Sistem memintanya untuk bersabar dulu karena bagaimanapun ini adalah misi terakhir yang harus dirinya jalani. Akan tetapi Jiang Beichan sudah tidak percaya lagi kepadanya. Sistem terus saja membujuknya karena Jiang Beichan hanya perlu mengumpulkan ketiga artefak saja. Jika Jiang Beichan berhasil mengalahkan 3 raja surgawi, maka ia masih belum dapat pulang. Karena sistem ingin Jiang Beichan membuka kunci terakhir demi bisa mengalahkan Kaisar Surgawi. Dan begitu tuannya bisa mengalami pertarungan epik dan mendekati kematian.
Perkataannya sontak saja membuat Jiang Beichan kesal. Ia memilih untuk pergi saja daripada harus menjalani misi berbahaya tersebut. Hanya saja gadis ini memohon agar Jiang Beichan bisa menyelamatkan semua nyawa di dunia. Sebab ialah satu-satunya harapan yang mereka miliki. 阻止天，请宿主稍安勿躁，成功触发九死一生之集齐三神器及人皇进行。错了，爱谁谁吧，大不了你是我。 Perkataannya pun membuat Jiang Beichan dibawa kembali ke sektenya. Para tetua berusaha membangunkannya sebab Jiang Beichan sendiri telah memanggil mereka semua kemari. Jadi mereka pun penasaran sebenarnya apa masalah yang harus dirinya bicarakan. Atau dia itu sudah mendapatkan peluang yang bagus. Atau bisa saja menemukan gudang harta lainnya. Jiang Beichan meminta mereka untuk tidak terlalu bersemangat dulu. Tian dan Zhao Hong pun meminta maaf. Pada hari ini, Jiang Beichan akan memberitahu mereka tentang beberapa rahasia. Tapi sebelum itu dia meminta Gu Xiner untuk menyingkirkan kursinya dan berdiri dengan yang lain. Jiang Beichan penasaran apakah para muridnya tahu mengenai alasan para pejuang berkeliling dunia. Para murid yakin kalau tujuan para pejuang adalah untuk bertarung dengan dewa dan iblis lainnya demi bisa melindungi dunia. Jiang Beichan membenarkan hal itu karena dewa dan iblis merupakan bangsa surgawi. Seharusnya mereka itu sudah pernah melihat beberapa di alam rahasia Tianyuan. Zhao Hong baru mengingat hal tersebut. Jiang Beichan memberitahu kalau orang-orang itu berasal dari klan surgawi. Ia mengingat perkataan dari si gadis kalau klan surgawi lebih unggul dari semua klan di dunia. Mereka sangat menyukai kekuatan spiritual. Jadi karena itulah selama ribuan tahun ini mereka ingin menaklukkan dunia manusia demi bisa mengambil beberapa budak dan menyerap kekuatan spiritual mereka. Untuk lebih jelasnya lagi, gadis itu pun menceritakan dari awal invasi ras surgawi, tepatnya pada 1000 tahun yang lalu. Ketika itu invasi mereka hampir saja berhasil. Namun kaisar umat manusia tidak menyerah dan terus bertarung hingga titik darah penghabisan demi bisa mengusir klan surgawi. Berkat perjuangan tersebut, perdamaian di dunia manusia pun bisa terjadi. Hanya saja baru-baru ini, klan surgawi berencana untuk kembali menyerang. Satu-satunya orang yang mampu menghentikan semua ini hanyalah Jiang Beichan seorang. Tapi bagi Jiang Beichan ini bukanlah misi yang harus dirinya tanggung. Sebab dia itu hanya ingin kembali pulang saja. Jadi semua ini bukanlah urusannya. Gadis ini kembali mengingatkan kalau invasi klan surgawi berhasil, maka seluruh umat manusia di dunia ini tidak akan bisa berbuat apapun selain menjadi makanan. Alhasil perkataan itu pun membuat Jiang Beichan sadar kalau kehadirannya sangatlah penting. Maka karena itulah dia ingin menyelamatkan para umat manusia dari tangan makhluk surgawi. Perkataan Jiang Beichan membuat para murid menjadi bersemangat. Tian dan yang lainnya sama sekali tidak sabar untuk mengalahkan para makhluk surgawi itu. Tapi Jiang Beichan menghentikan semangatnya itu dulu yang membuat Zhao Hong sadar kalau mereka masih terlalu lemah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Jiang Beichan, karena dirinya ingin meminta para muridnya untuk menjalankan sebuah misi. Dia perlu bantuan para muridnya untuk menemukan 3 artefak terlebih dahulu. Gadis sebelumnya menjelaskan kalau nenek moyang surga pernah menggunakan pedang untuk mengalahkan para makhluk abadi. Tianji, Jingxiao, Magatama datang untuk mengalahkan Kusu di dunia manusia, dan dengan pedang itu jugalah mereka bisa bersaing dengan para makhluk surgawi. Ia meminta Jiang Beichan untuk mengumpulkan ketiga artefak itu. Awalnya Jiang Beichan merasa kalau dirinya sudah memiliki Tianji. Tapi gadis ini masih merasa kalau Tianjing yang dia miliki belumlah sempurna. Jiang Beichan masih perlu membawanya ke Pulau Tianren demi mengisi kekuatan pedang itu. Demi keamanan dunia manusia, ketiga artefak ini harus ditemukan. Tian, Wang Loli, dan Chu Shangsheng mereka akan pergi ke makam pedang Tianzhou untuk mencari artefak pedang Yuxian. Zhao Hong, Hu Xuanyu, dan juga Mu Jian pergi ke Pulau Tianren di daerah Tianhai untuk meningkatkan artefak cermin Tianji. Sedangkan Lin Xuan, Su Xingyu, dan juga Gu Xiner diminta pergi ke tempat keabadian di daerah Tianyuan. Ini semua dilakukan demi mencari artefak Xiao Magatama. Jiang Beichan tahu seberapa berbahaya misi yang dirinya berikan. Jadi dia meminta para muridnya untuk selalu berhati-hati dan bekerjasama dengan baik. Naik turunnya dunia manusia ini semua tergantung pada mereka dan bukanlah orang lain. Para murid berjanji tidak akan mengecewakannya. 3人前去天海，第4望相助，此行必然。 Setelah semua itu, petualangan baru para murid Jiang Beichan pun telah dimulai. Sebagai seorang guru, inilah hal terakhir yang bisa dirinya lakukan.
Tapi dia baru sadar kalau semua itu telah dilakukan oleh para muridnya. Jadi Denny tidak melakukan apapun. Lingxi datang untuk menanyakan misinya. Jiang Baicha memintanya untuk tetap di rumah saja demi bisa melindungi dua tetua ini. Karena bagaimanapun mereka sudah tua dan sangatlah rentan. Kedua tetua menaruh harapan besar kepada Lingxi. Siang berpindah ke sebuah tempat yang mana terlihat kalau di sana He Tian, Huang Loli, dan juga Chu Sangsang telah berada di susunan teleportasi. Dan percaya diri mereka pun ingin pergi. Hanya saja susunan teleportasi itu sepertinya sudah rusak. Tapi bagi pemilik tempat itu susunannya tidaklah rusak. Ia meminta kartu pedang yang mereka miliki. Namun He Tian sama sekali tidak tahu apa-apa yang dia katakan. Pantas saja mereka tidak bisa berteleportasi karena kartu pedang saja mereka tidak memilikinya. Jadi bagaimana bisa mereka pergi ke makam pedang? Seharusnya mereka ini bertanya dulu kepada dirinya. Alhasil antrian panjang yang sebelumnya mereka lakukan hanyalah membuang-buang waktu saja. Karena terus ditekan membuat pemilik tempat ini kesal dan meminta mereka untuk segera pergi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.